Membahas soal taktik Ange Postecoglou. Jika kita membahas soal taktik Ange Postecoglou, maka kita harus memulai dengan memahami filosofi bermain Ange Postecoglou. Yang pertama adalah possession football atau permainan yang berdasarkan pada penguasaan bola. Kemudian bermain dengan operan pendek. Selanjutnya adalah pressing tinggi, lalu tempo permainan yang cepat, serta intensitas permainan yang tinggi. Kelima filosofi tersebut kemudian dituangkan dalam formasi 4-3-3. Ada 4 hal mendasar dalam pola permainan 4-3-3 yang diterapkan oleh Ange Postecoglou. Yang pertama adalah peran dari fullback. Kedua back sayap ini nantinya akan bergeser ke posisi yang sejajar dengan gelandang bertahan atau lebih dikenal dengan istilah inverted fullback. Tujuannya adalah menciptakan overload di lini tengah sehingga Spurs nantinya mampu menguasai permainan di lapangan tengah. Lalu peran dari kedua pemain sayap. Tidak seperti pada winger sekarang yang dituntut dapat melakukan cut inside ke kotak penalti, pemain sayap dalam skema Ange ini justru dituntut untuk bermain lebih tradisional dengan bermain sedekat mungkin di tepi lapangan. Juga kedua pemain ini diposisikan setinggi mungkin. Tujuannya adalah untuk membuka ruang penyerangan dan memaksa pemain bertahan lawan untuk bermain lebih ke dalam guna mengantisipasi serangan Spurs dari sayap. Yang ketiga adalah peran dari kedua gelandang sentral Spurs. Selain bertugas membantu membangun serangan dari belakang, kedua pemain ini diharapkan untuk bermain lebih berani dan lebih ofensif dalam menyerang. Kedua pemain ini nantinya akan menusuk ke kotak penalti melalui half space. Terakhir, gelandang bertahan, fullback, serta back tengah akan memposisikan diri lebih tinggi. Dalam situasi penyerangan, keenam pemain ini bertugas untuk mengalirkan bola kembali, memberikan umpan silang dari half space, atau memberikan umpan terobosan langsung ke kotak penalti. Taktik yang sangat menyerang ini tentu membutuhkan pola pertahanan yang baik pula agar Spurs tercegah dari serangan balik. Pertahanan pertama dimulai dari pemain depan yang melakukan pressing sangat tinggi. Kemudian kedua fullback tadi yang bergeser ke tengah juga diharapkan mampu memenangi bola untuk kemudian Spurs kembali membangun serangan dari area lawan, sehingga lawan tidak mampu ada kesempatan untuk menyerang. Kedua back tengah yang tadi juga ikut naik bisa menjadi backup jika kedua fullback dan gelandang bertahan juga gagal memenangi bola. Sekiranya secara pertahanan terlihat menyisakan ruang yang besar di sisi sayap, namun situasi inilah yang sebetulnya coba dibangun oleh Ange. 4 back dari Spurs akan lebih bermain rapat dalam situasi bertahan dan membiarkan lawan-lawannya menyerang melalui sayap. Keunggulan jumlah pemain di tengah akan dimanfaatkan oleh pemain Spurs untuk berduel dan mencoba memenangi bola.